Katakan amin. Wow, kalau udah semuanya itu dikasih Tuhan sama kita, udah sempurna. Orang di dunia ini cuma cari sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Gak ada lagi kebahagiaan yang ada di luar ini. Ini all in all. Sama-sama bilang all in all. Nah, udah selesai ya. Katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Nah, Tuhan begitu baiknya kepada kita, begitu dahsyatnya kepada kita. Tapi kenapa banyak orang yang masih mengalami kegagalan di dalam mengikuti Tuhan? Tidak sepenuhnya mau mengikuti panggilan Tuhan dengan menyelesaikannya dengan baik. Kenapa semua orang kembali lagi melihat keadaan fakta yang terjadi, sehingga banyak sekali orang-orang Kristen di akhir zaman ini seolah-olah putus asa dan merasa mundur, merasa gagal, sehingga mereka berkata, ya sudahlah, ikut Tuhan, tetap ikut Tuhan, tapi lakukanlah seperti biasa saja. Tapi pagi hari ini saya mau katakan, ikut Tuhan nggak bisa biasa-biasa. Karena iblis, kuasa kegelapan di luar sana sudah melakukan manuver yang terlalu luar biasa untuk menghancurkan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Katakan wow. Oleh sebab itu kita harus jadi orang Kristen yang radikal, orang Kristen yang luar biasa, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Katakan amin. Bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah, yang sungguh-sungguh, yang luar biasa? Ternyata Tuhan Yesus sudah memberikan persiapan bagi kita. Apakah persiapannya itu? Kita baca dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, kita harus punya persiapan. Karena kuasa kegelapan, musuh-musuh kita, mereka bersiap-siap selalu untuk menghancurkan kita. Sementara kalau kita tidak bersiap-siap, tidak melakukan sesuatu yang besar, kita akan dikalahkan. Tapi bersyukurlah Tuhan memberikan persiapan yang dahsyat bagi kita. Wahyu 12 ayatnya yang ke-11, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita sama-sama mau baca dengan sukacita dan dengan lantang, supaya apa yang kita baca ini masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan hati kita. Wahyu 12 ayat yang ke-11, sama-sama kita baca. Anak-anak juga baca ya. Ada firman Tuhan yang sudah dibukakan. Wahyu 12 ayat 11. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan-perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Katakan amin. Jadi cara mempergunakan the power of the blood of Jesus, cara mempergunakan darah Yesus itu, selain yang pertama kita mengangkatnya dan mendeklarnya, inilah tubuhmu, inilah darahmu, dan aku percaya ini sudah engkau persiapkan di dalam kehidupanku untuk menjadi kemenangan, kesembuhan, dan kemerdekaan buatku. Lalu kita makan dan minum darah Yesus itu setiap hari. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah ternyata perkataan kita itu adalah harus perkataan-perkataan kesaksian. Sama-sama ulangi perkataan-perkataan kesaksian. Nah, masalahnya bagaimana kita mau kesaksian kalau kita aja nggak pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita? Loh, gimana aku mau bersaksi, Pak, Bu Pendeta? Karena aku sendiri belum pernah merasakan mujizat Tuhan dalam hidupku. Nah, bagaimana Anda mau bersaksi dengan perkataan Anda kalau Anda maju mundur di dalam mengikuti Tuhan? Kalau Anda belum mendapatkan semua yang terbaik dari Tuhan, Anda sudah berkata, sepertinya Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa saya. Udah deh, gak usah lagi lah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya gimana kita mau bersaksi? Sementara firman-Nya dalam Wahyu 12 ayat 11 dikatakan, judulnya di situ nyanyian kemenangan. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dengan perkataan kesaksian mereka. Makanya ada pujian yang berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Siapa yang mau kalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara di zaman pandemi ini, karena nggak kemana-mana Tante, banyak sekali tingkat perceraian yang meningkat tajam. Kenapa? Pikirannya jelek terus. Orang di rumah ketemu istrinya terus, bosan. Udah deh, daripada ketemu istri bosan, apa nih yang bisa dilakukan? Iblis mulai merasuk pikiran-pikiran bapak-bapak, mulai mengacaukan pikiran kepala-kepala rumah tangga. Bukan hanya kepala rumah tangga saja, ibu-ibu rumah tangga juga yang tidak di dalam Tuhan sungguh-sungguh, yang tidak menjaga pikirannya kepada Tuhan, yang tidak memakai perkataan kesaksian mereka, mulai ngomong-ngomong yang gak benar, mulai perkataan-perkataannya menjatuhkan keluarganya, sehingga
yang namanya bangsa melawan bangsa, itu akan terjadi. Tapi iblis menyerang kepada keluarga-keluarga supaya tidak ada generasi-generasi yang radikal lagi untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu waspada Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus mulai hari ini perkatakan, daripada kita salah ngomong, mending kalau bahasa Sundanya cicing wai, kalau bahasa Jawanya meneng wai. Benar Tante? Mending diam dulu. Ketika kita sudah berdiam dan berkata, Tuhan, apa yang harus kami katakan dan apa yang harus kami lakukan? Nyanyikan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Jadi ketika kita mengalami problema, mengalami masalah, mengalami pergumulan, ternyata Tuhan ingin kita mengeluarkan perkataan-perkataan iman. Katakan perkataan-perkataan iman. Perkataan iman itu gimana sih Bu? Nggak ngerti saya. Perkataan iman itu ya perkataan firman. Katakan amin. Makanya harus baca firman. Harus dengarkan firman. Wahyu 12 ayat 11 ini, ketika engkau diserang iblis dan berkata, udah tinggalkan aja pelayananmu, udah tinggalkan aja rumah tanggamu, udah tinggalkan aja kehidupanmu, biarkan engkau bebas, lepas, tidak peduli apa yang terjadi. Langsung perkatakan, aku akan mengalahkan semua musuhku dengan perkataan kesaksianku, karena Tuhanku sudah mati buatku. Katakan amin. Jadi ketika kita melakukan perkataan-perkataan firman, di sanalah iblis merasa dia dikalahkan. Itu masih merasa Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Dia akan datang lagi. Dia akan cari lagi waktu kapan Anda lemah sehingga Anda benar-benar tidak punya kekuatan dan Anda akan dihancurkan. Tapi saya punya kabar baik Bapak Ibu Saudara. Katakan saya punya kabar baik. Kalau kabar baik kita harus bagikan kepada banyak orang. Kabar baiknya apa Bapak Ibu Saudara? Kita baca di dalam firman Tuhan 1 Korintus, sebentar Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Ada kabar baik di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membuat sebuah masalah tanpa memberikan sebuah jalan keluar. 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. Ya, saya bacakan ya buat Bapak Ibu Saudara biar kita cepat. 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berarti ternyata kita udah diajarin sama Tuhan. Gimana cara memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang? Ya dengan cara engkau mengangkat itu roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus sampai kematian Tuhan itu, sampai engkau menyelesaikan hidupmu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya melihat kemarin ada orang baru yang masuk ke dalam gereja kami. Dan mungkin mereka berasal dari gereja yang bukan BFA. Ketika para aser membagikan roti dan anggur untuk perjamuan, mereka menolak. Dan mereka berkata, kami cuma menerima ini kalau ada momen-momen khusus. Mereka tidak mau memakan roti dan meminum anggur yang sudah disediakan oleh petugas aser di gereja kami. Saya di dalam hati berkata, harus sayang sekali Tuhan. Kenapa mereka tidak memakan apa yang sudah Tuhan sediakan, apa yang sudah Tuhan berikan, untuk menikmati semua anugerah yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang yang seperti itu? Berapa banyak orang-orang Kristen di luar sana yang masih belum membukakan hatinya seperti orang Yahudi waktu Tuhan berbicara tentang roti hidup di Yohanes 6. Ketika dia bicara tentang roti hidup, orang Yahudi langsung membangkang dan berkata, apa maksudnya bicara tentang roti hidup? Bicara apa itu gurumu? Nggak sesuai perkataannya dengan perbuatannya. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendapatkan firman, yang harus kita lakukan adalah taat sama firman Tuhan. Katakan, saya mau taat kepada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang, dia berkata, akulah roti hidup. Roti bicara tentang makanan, makanan bicara tentang kehidupan yang berkelanjutan. Kalau kita cuma makan hari ini, besok kita nggak makan, apa yang akan terjadi? Kita mati, kita lapar, kita sakit. Banyak rumah tangga yang sakit sekarang. Banyak pemimpin-pemimpin rumah tangga yang sudah mengalami hati yang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di dalam keluarganya. Kami banyak sekali merekonsiliasi kehidupan rumah tangga yang sudah diambang perceraian. Bahkan ya sudah saja legalitas di atas kertas saja mereka tetap menikah, tapi sesungguhnya tidak ada lagi pernikahan seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka nggak taat sama firman Tuhan. Ketika kita tidak taat, tidak ada covering, tidak ada pagar perlindungan,
Bagaimana darah Kristus itu mau melindungi kehidupan kita kalau kita sendiri nggak mau dilindungi? Raditya Oloan berkata seperti ini, ada tukang cukur yang bilang gini, saya nggak percaya Tuhan itu ada. Buktinya masih banyak kejahatan, buktinya masih banyak pria-pria yang berselingkuh, buktinya masih banyak orang pakai narkoba, buktinya masih banyak orang-orang yang maling, orang-orang pejabat-pejabat yang mencuri uang rakyat. Kenapa kamu bilang Tuhan gak ada? Ya gak ada Tuhan, kalau ada Tuhan semua pasti damai, tentram. Lalu tiba-tiba tukang cukur ini keluar dari salonnya dan dia bawa orang yang gondrong itu, dan dia berkata sama tukang cukur ini, Pak, kayaknya gak ada tukang cukur di dunia ini karena orang gondrong masih ada. Loh, enggak, saya kan ada tukang cukur. Kenapa Bapak bilang gak ada tukang cukur di dunia ini? Kenapa Bapak bilang orang gondrong ini yang gak datang sama tukang cukur, makanya dia masih ada orang gondrong di dunia ini. Bapak Ibu Saudara mengerti maksud saya? Kenapa masih banyak orang yang menganggap enteng firman? Kenapa masih banyak orang yang berani berselingkuh? Kenapa masih banyak hamba-hamba Tuhan yang bermain-main? Masih banyak orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang jahat di dunia ini? Karena mereka tidak datang kepada firman, tidak datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, firman itu adalah Tuhan sendiri, Tuhan itu adalah firman sendiri. Jadi kalau firman yang bicara, jangan lihat pendetanya, tapi lihat firman yang dibawakan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau firman sudah datang, kita harus taat. Kita harus yes, aku mau. That's it. Sudah. Galatia 2 ayat 22, ayat yang terakhir. Ketika orang-orang gak mau datang sama Tuhan, ya Tuhan juga gak mau bikin apa-apa buat mereka. Karena Tuhan itu bukan mesin pemberantas rumput, Bapak Ibu Saudara, yang lalu semua rumput yang tadinya panjang tiba-tiba jadi pendek dan tiba-tiba jadi indah. No. Sistemnya bukan seperti itu. Siapa yang mau datang, dia diberkati. Amin. Ulangi kata-kata saya, katakan, siapa yang mau datang, dia diberkati. Dan katakan, aku mau datang. That's right. Amazing word ya. Kalau kita mau datang, kita diberkati. Kalau kita mau datang, kita dipulihkan. Kalau kita mau datang, kita pasti mengalami kemerdekaan. Katakan amin. Kalau nggak mau datang, ya Anda nggak dapat apa-apa. Anda nggak datang ibadah, iya nggak dapat apa-apa. Anda nggak datang taat kepada firman, Anda nggak dapat apa-apa. Galatia 2 ayat 20. Ya. Sampai yang ke-21. Kita baca sama-sama ya, ini powerful sekali, ini luar biasa sekali. Galatia 2 ayat 20. Sudah dapat? 1, 2, 3. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Katakan amin. Kalau ada katanya sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau kita nggak datang sama Kristus, kalau engkau tidak datang kepada firman, kalau engkau tidak datang beribadah, kalau engkau tidak memberi dirimu untuk kejar Tuhan, walaupun firman Tuhan berkata kasih karunia aku itu besar bagimu, tapi tanpa iman dan tindakan bersatu dengan kasih karunia, engkau tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Jadi kita tuh harus punya iman dan tindakan, lalu kasih karunia bertemu dengan iman dan tindakan, di sanalah mujizat Tuhan pasti terjadi. Yes. Aku tidak menolak. Rasul Paulus katakan, kalau engkau reject, tiba-tiba mundur karena mereka tidak taat kepada firman, tidak taat kepada orang yang membawa firman. Orang yang membawa firman itu adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, dan engkau harus mentaatinya. Kita harus mentaatinya. Seperti Rasul Paulus ketika dulu pelayanan, berapa banyak orang yang menolak Rasul Paulus, tapi dia tidak peduli. Yang dia katakan adalah, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Dia nggak pikirkan apa yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia nggak pikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan dia. Yang dia pikirkan adalah bagaimana kasih karunia Tuhan itu sampai didengar oleh semua jiwa-jiwa yang ada di dunia ini. Dan Tuhan memberkati pelayanannya walaupun tidak mudah dia lakukan. Bagaimana dengan hidup Anda? Apakah hidup Anda lebih susah dari kehidupan pelayanan Rasul Paulus? Saya percaya kehidupan kita sekarang kehidupan yang jauh lebih menyenangkan sebenarnya. Tapi kenapa kok banyak yang menolak kasih karunia itu? Bapak Ibu Saudara, Pastor Chris Oyakhilome, seorang pastor dari Afrika yang saat ini yang benar-benar sedang
menyatakan dengan kuasanya untuk gereja Tuhan bersatu hati mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia tidak bicara soal kiamat, dia tidak bicara soal dunia hancur dan lenyap, tapi dia bicara soal pengangkatan gereja Tuhan yang tidak akan lama lagi. Ini dia bicara. Makanya kemarin dia bilang kami translator Indonesia bertemu dan berbicara tentang mentranslate Rhapsody di dalam Bible. Jadi akan ada lebih dari berapa ribu Alkitab dalam bahasa Indonesia yang diselipkan Rhapsody reality di dalam setiap Alkitab helai-helainya. Itu akan diretribusikan di seluruh 5 pulau di seluruh Indonesia, karena Pastor Chris mendapatkan dari Tuhan 270 juta jiwa Indonesia yang menerima kasih dan kebenaran firman itu baru 20%. Dia rindu, dia katakan Tuhan bicara kepada dia dan dia berkata, berapa uang kasmu Chris? Sisa uang kasmu berapa? Itu retribusikan untuk Holy Bible for Indonesia. Kenapa Indonesia, Bapak Ibu Saudara? Because Jesus love you so much. Karena Yesus mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi Anda. Katakan amin. Betapa berharganya aku. Saya bersyukur sekali ada di dalam proyek itu, dan saya berkata, Tuhan, ternyata Engkau bekerja dengan begitu dahsyat. Bahkan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Indonesia, mereka rela meretribusikan, mendonasikan, menabur untuk orang-orang Indonesia yang mereka nggak kenal. Bagaimana dengan kita orang Indonesia? Apakah kita mau tidur di rumah, nggak peduli dengan keadaan bangsa ini, nggak mau berdoa untuk kota-kota Anda dan bicara, aku nggak bisa bayar rumah, aku nggak bisa bayar SPP anak? Hanya kehidupan yang seperti itu kan yang akan kita pikirkan, sementara Tuhan sudah akan mengangkat gerejanya di awan-awan. Wow, Bapak Ibu Saudara, prepare yourself, jangan sampai ketinggalan. Katakan haleluya. I'm so excited. Saya begitu excited melakukan ini. Karena apa? Karena kita terangkat di dalam kebenaran firman. Bukan karena kita mau menyatakan hukum Taurat, menakut-nakuti gereja Tuhan. No, bukan seperti itu. Tapi kasih karunia Tuhan ini dilimpahkannya. Tuhan tuh udah kayak sell out 100%. Udah nih semua nih aku kasih nih, aku berikan nih. Aku sayang sekali sama kalian. Aku sayang sekali sama Indonesia. Aku sayang sama dunia ini. Aku mau kasih semuanya supaya tidak ada satupun yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jawabannya ada pada diri kita. Ayo datang yuk, jangan tolak kasih karunia Tuhan, jangan tolak panggilan Tuhan, karena engkau gak akan pernah mengalami kenikmatan di dalam mengikuti Tuhan kalau engkau cuma datang hari ini, besok gak datang, datang hari ini, besok gak datang, datang hari ini, besok gak datang, hari ini sungguh-sungguh, besok gak sungguh-sungguh, hari ini sungguh-sungguh, besok gak sungguh. It doesn't matter, gak ada masalah engkau punya masalah, tapi kita harus tetap setia sama Tuhan, harus tetap datang kepada Tuhan. Katakan haleluya.